بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ilmu nahwu pada kitab At-Talyabi fi Fahmi Lughatil Arabiyyah. Cara cepat dalam membaca kitab gundul. Semua orang ingin mempelajari, ingin mengetahui membaca kitab yang tanpa memiliki halakat. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan buku atau modul ini, modul bahasa Arab ini, ilmu nahwu, jadi jangan lupa ditulis emailnya di kolom komentar, dan insya Allah saya akan bagikan buku ini sehingga kita semua bisa mempelajari, baik yang langsung yang melalui video-video di channel atau yang langsung ini. Baik. Jadi teman-teman yang belum mendukung channel ini, yang belum subscribe, di subscribe videonya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya, karena saya akan membahas kitab ini secara tuntas. Saya akan membahas modul ini secara tuntas. Makanya saya katakan teman-teman yang belum atau yang berkeinginan untuk mendapatkan modul ini, teman-teman menulis emailnya, insya Allah saya akan kirim melalui email. Tulis emailnya di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Baik teman-teman, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan Asmaul Khamsah dan Ismul Adil la yansharif. Asmaul Khamsah itu kemarin ada abuka, ada habuka, afuka, ada dumalin. Itu dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansubnya adalah abaka, ahaka, hamaka, faka, damalin. Itu dalam keadaan mansub. Dalam keadaan majrurnya adalah abika. Kemudian akhika, hamika, fika, kemudian dimalin. Dan yang kemudian yang berikut adalah, sudah saya singgung kemarin, kaidah adalah huruf harakat fathah itu paling cocoknya dia dengan alif. Harakat dhamma cocoknya dengan waw. Kemudian harakat kasrah cocoknya dengan huruf ya. Ini makanya kemarin saya sudah hafal istilah-istilahnya. Kemudian kita sudah masuk pada ismul adil la yansharif, isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Contohnya kemarin saya contohkan adalah Fatimah, yang mengandung ta marbuthah, Fatimah, tidak dibaca Fatimah tuh. Atau yang mengandung nama yang mengandung tambahan alif dan nun pada harakat akhirnya, pada huruf akhirnya, itu seperti Sulaiman, tidak dibaca Sulaiman. Baik. Itu nanti teman-teman murajaah lagi. Dan sekarang kita masuk pada pembatal amalan dari Ismul Adil la yansharif. Kemarin kita belajar tentang Ismul Adil la yansharif. Sekarang kita belajar tentang pembatal-pembatalnya. Bagaimana dia bisa membatalkan amalan-amalannya. Baik. Nah, di sini yang pertama adalah tidak mudhofun ilaih, disandarkan pada isim yang lain. Baik, tidak mudhofun ilaih. Tahu kemarin saya sebutkan mudhofun ilaih, mudhof dan mudhofun ilaih. Baik. Mudhofun ilaih itu contohnya adalah seperti Baitullah. Baik, Baitullah, Baitullahi. Baik. Ini mudhof dan mudhofun ilaih. Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Ini yang disandarkan kepadanya, artinya penyandaran dan yang disandarkan kepadanya. Baik. Yang berikut di sini, yang pertama tidak mudhof. Contohnya sholaitu fi masajidi. Baik. Ingat di sana. Sholaitu fi masajidi. Baik. Dia tidak
tidak mudhof dan mudhof ilaih. Yang pertama di sini contohnya adalah sholaitu fi masajid. Saya tulisannya begini ya, masajid. Sinnya ya, masajid. Baik. Nah, bagaimana akan batal ini? Ini ismul ladzi la yansharif ketika kemasukan huruf jar, huruf jar masuk seharusnya masjid ya. Seharusnya masjid ya. Seharusnya masjid. Masjid. Ketika masukkan fi. Nah, sekarang inilah ya perlu kita pelajari. Ismul ladzi la yansharif isim yang majrurnya dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Ketika masukkan huruf jar dia majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasrah. Bagaimana bisa membatalkan ini? Kita lihat setelahnya. Nah, di sini sholaitu fi masajidihim. Sholaitu fi masajidihim. Baik. Majrurnya itu walaupun masuk huruf jar itu dia majrurnya dengan fathah ketika masih berstatus ismul ladzi la yansharif. Nah, pembatalnya adalah ketika dia tidak mudhof ilaih. Kalau dia tidak mudhof, berarti amalannya tetap seperti ini. Nah, kalau dia mengandung mudhof dan mudhofun ilaih disandarkan masuk di dalamnya adalah hum atau yang selainnya, maka dia menjadi dibacanya adalah kasrah fi masajidihim. Tadi fi masajida. Sekarang fi masajidihim. Kenapa? Karena ini sifatnya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Baik. Ini adalah kata yang ini mudhofnya. Mudhofun. Penyandaran. Ini yang disandarkan kepada masjidnya. Masjidnya siapa? Masjidnya mereka. Kali ini di masjid. Tidak ada mudhof dan mudhofun ilaih sehingga beramal amalan ismul ladzi la yansharif tidak bisa ditanwin ya. Kemudian masajidihim. Ini pembatalnya. Ketika masuk dia sebagai mudhof dan mudhofun ilaih. Yang berikut adalah tidak masuk alif dan lam pada sebuah kata. Tidak masuk alif dan lam pada sebuah kata. Nanti ya teman-teman yang punya buku nanti silakan dilihat ya. Yang kedua itu tidak masuk alif dan lam. Contohnya ta'allamtu fi dafatira. Contohnya adalah ta'allamtu fi apa? Fi madarisa. Fi madarisa. Masukkan huruf jar, seharusnya dia majrur. Tahu? Seharusnya dia majrur sama dengan ini. Seperti madarisa. Bagaimana dia akan batal? Ketika kita sandarkan lagi. Atau dia bertambah masuknya alif lam. Pembatalnya ini oke. Ini oke. Ini tidak. Ya, dia batal karena kemasukan dia mudhof dan mudhofun ilaih. Ini batal ketika dia ta'allamtu fi ketika masuk alif lam fi madarisi. Fi madarisi. Kenapa? Karena tambahan alif lam pembatalnya sehingga dia majrurnya dengan kasrah pembatalnya ini. Yang berikut adalah i'rab dan bina. Kita masuk pada i'rab dan bina. Ya, i'rab dan bina di sini yang pertama adalah i'rab itu adalah perubahan akhir kata karena sebab masuknya amil atau pengubah padanya baik secara lafaz maupun ditakdirkan, dikira-kirakan. Contohnya adalah perhatikan tabelnya di situ. Ada tabel di dalam bukunya kalian, ada tabel. Saya hapus yang ini. Yang punya buku silakan diperhatikan.
Di situ ada tabel, ada lafdziyah, ada takdir. Perhatikan ada secara lafaz. Yang secara lafaz, ya. Al-lafzi secara lafaz. Contohnya di situ adalah hadara Muhammadun. Sekarang i'rab ya, i'rab wal bina. Kita masuk sudah mulai pada semakin agak susah ya. Kita masuk pada i'rab, perubahan-perubahan ya. Jadi ada dua, ada secara lafaz, ada secara takdir. Itu perubahan. Contoh. Di situ ada kata hadara. Hadara Muhammadun. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Muhammadun. Hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Nah, di sini secara lafaz, perhatikan lafdiyah secara jelas ya. Yusafiru Ibrahim. Nah, di sini ingat harakat yang kita akan pelajari tentang i'rab, perubahan yang dimaksud adalah isim ya. Kita masih belajar isim, belum fi'il. Kata Muhammad, dia Muhammadun. Hadara Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Kemudian marartu bi Muhammadin. Lihat harakatnya. Harakatnya. Kenapa seperti begini? Hadara Muhammadun ini sebagai fa'il. Nanti kita akan dapat ya. Ini sudah tetap ini fi'il ya. Kalau nanti kita pelajari berikutnya ya. Fi'il ini adalah fa'ilnya. Fa'il. Ra'aitu ini fi'il nanti ya. Fi'il ini fa'il. Ini adalah apa? Maf'ul bih. Nah, itu namanya. Apa itu maf'ul bih? Objek, yang dikatakan objek. Kemudian marartu bi Muhammadin. Kenapa dia Muhammadin? Marartu bi Muhammadin, dia majrur dengan ba, sehingga Muhammad dibaca Muhammadin ya. Tadinya Muhammadun, karena masuk jar sehingga dia menjadi majrur Muhammadin. Kenapa dia seperti marartu bi Muhammad? Ini namanya muta'addi ya. Muta'addi dengan ba. Isim atau fi'il yang muta'addi dengan huruf ba. Nah, syahidnya adalah kita harus melihat i'rab di sini maksudnya perubahan isimnya ya. Perubahan harakatnya ya. Muhammadun, Muhammadan dan Muhammadin. Yang berikut lihat di situ yusafiru Ibrahim. Contoh yang berikut adalah yusafiru Ibrahim. Yusafiru Ibrahim. Ibrahimnya kata Ibrahim yang jadi rujukan kita di sini. Yang berikut contohnya adalah lam yusafira Ibrahim. Nah, ini perubahan ya. Sekarang kita masuk lagi pada fi'il. Lam yusafira Ibrahim. Lam yusafira Ibrahim. Kemudian lam yusafir, satu di sini ya. Lam satu saja, yusafir. Lam yusafir Ibrahim. Nah, sekarang di sini perhatikan teman-teman. I'rab yang pertama tadi adalah kita lihat isimnya ya. Fi'il isimnya yang berubah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Sekarang kita lihat fi'il. Asalnya adalah yusafiru. Perhatikan. Yusafiru Ibrahim tetap ya, sama. Sekarang kita belajar lagi fi'ilnya ya. Kemudian di sini lan yusafira. Lan yusafira dia berharakat fathah. Berarti
karena dia kemasukan huruf penasab namanya. Masuk huruf lam, makanya dibaca yusafiru, bukan yusafiru. Ini yusafiru. Dalam Al-Quran Allah sebutkan lan tanalul birra, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Baik, Ibrahim tetap. Sekarang dia berharakat apa? Rohnya berharakat berharakat sukun. Lam yusafir, lam yusafir. Baik, dia menjadi lam yusafir, sukun. Kenapa? Karena kemasukan huruf lam. Inilah penasab dan penjazm. Huruf kedua ini ada pembahasan khususnya. Nanti sampai pada pembahasan tentang penasab dan penjazm pada fiil. Yang berikut adalah ini secara lafdiyah, ya, secara lafdi. Sekarang yang lafaz secara lafaz ya, jelas artinya jelas harakat-harakatnya. Sekarang yang ditakdirkan, saya hapus ini. Sekarang yang ditakdirkan. Silakan teman-teman lihat di buku yang ada ya, teman-teman yang sudah punya buku. Hada qadi, coba al takdiri. Baik. Yang berikut adalah takdiri. Baik. Takdiri yang ditakdirkan ya, takdir. Takdiri ya. Hada qadi. Contohnya adalah hada qadi. Qadi. Ini maksudnya ini takdir. Hada qadiyu. Seharusnya hada qadiyun. Tapi karena orang Arab katanya susah membaca qadiyun, makanya mereka praktis saja dia hada qadi. Ini qadi, seorang qadi, hakim. Kemudian yang berikut coba kita lihat. Ra'aitu qadi. Ra'aitu qadiyan. Baik. Qadiyan ya. Ra'aitu qadiyan. Yang berikut marartu bi qadi. Marartu bi qadi. Saya kasih jelas ya. Sampai tidak jelas ya. Nah, biqadi, marartu biqadi ya. Biqadiyin seharusnya ya, biqadiyin. Tapi orang Arab susah menyebutkannya. Ya kita ikut orang Arab ya. Tapi kalau orang Indonesia insyaallah ya, apalagi teman-teman ya mungkin lisannya lebih bagus ya. Bisa menyebutkannya hada qadiyun, ra'aitu qadiyan, marartu biqadiyin. Ya mudah ya. Tapi ya seperti itulah kalau orang Arab mengatakannya, agak sulit bagi mereka. Ya kita ikuti saja orang Arab karena bahasanya orang Arab bukan bahasa Indonesia. Baik, syahidnya di sini adalah hada qadi. Ini namanya adalah yang ditakdirkan. Di sini ada harakat yang ditakdirkan, dikira-kirakan, ada tanwin ya, tapi tidak ditulis. Kemudian qadiyah ini jelas ya. Kemudian di sini ditakdirkan juga. Di sini seluruh harakatnya adalah ada harakatnya ya, kasratain. Tetapi orang Arab karena susah ya dia tulis saja marartu biqadi. Sampai di sini saja bentuk bacanya biqadi. Seharusnya ada qadiyin, tapi tidak dibaca karena orang Arab itu berat. Perhatikan harakat dal dan harakat ra terjadi perubahan. Lihat ya di bukunya. Harakat disebabkan amil yang masuk padanya. Adapun yang tidak yang bergaris bawah bahu adalah amil. Baik, ada di situ di garis bawah seperti hadara. Hadara itu adalah amil ya, pengubah harakat setelah huruf setelahnya. Muhammadun, Muhammadan dan Muhammadin. Kemudian yang berikut hada itu adalah amilnya. Kemudian ra'aitu itu amil ya, sesuatu yang bisa menyebabkan terjadi perubahan huruf setelahnya.
Kemudian adalah bina. Yang kedua adalah bina. Tadi kita sudah i'rab dan bina. Bina adalah tetapnya harakat maupun sebuah huruf akhir dari sebuah kata walaupun kemasukan amil atau pengubah padanya. Insya Allah akan dijelaskan pada isim-isim yang mabni. Taib. Jadi di sini adapun tentang isim i'rab wal bina, adapun isim yang i'rab sudah kita pelajari. I'rab tadi sudah pelajari bagaimana ada kemasukan, ada huruf lam, kemudian ada huruf lam. Yang ini dia menyebabkan harakat fi'il menjadi berfathah. Ini mengubah isim fi'il menjadi fi'il mudhari, khususnya ya, fi'il mudhari menjadi sukun. Ini mas fi'il dia bernasab pada fi'il mudhari. Nanti apa itu fi'il mudhari, apa fi'il madhi, apa fi'il amr, nanti kita bahas pada tempatnya lagi. Baik, kemudian tentang isimnya mabni, insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Kita akan masuk pada pembahasan isim-isim yang mabniyah. Ada juga pembahasan khususnya. Jadi ingat, di sini ada catatan penting, perhatikan bukunya. Isim di-i'rab dengan rafa, nasab dan kasrah atau jar. Ingat, isim itu di-i'rab dengan 3. Yang pertama rafa, nasab dengan kasrah atau jar. Yang kedua adalah fi'il. Alamat i'rabnya dengan rafa, nasab dengan jazm. Ada 3 juga. Jadi saya ulangi, isim itu sudah tahu isimnya. Isim itu di-i'rab dengan 3. Yang pertama adalah rafa, nasab dan kasrah. Kemudian fi'il juga ada 3. Ada rafa, ada nasab dan ada jazm atau majzum. Ada marfu, ada mansub, ada majzum. Ada marfu, ada mansub, ada majrur untuk pada isim. Kalau pada fi'il adalah ada marfu, ada mansub, ada majzum. Majzum itu sukun. Insyaallah kita akan pertemuan berikutnya nanti insyaallah kita lanjutkan pada asmaul mabniyah, isim-isim yang mabni. Nah, tadi i'rab dan mabni, sekarang kita akan masuk pada asmaul mabniyah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ya kita akan masuk pada pembahasan khusus ini. Sedikit itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ilmu nahwu memang harus sedikit-sedikit, tidak perlu kita mempelajari secara keseluruhannya. Karena kami di pesantren kemarin banyak jumlah kami, tapi hanya sedikit yang berhasil, hanya sedikit yang mampu lari pada lari semuanya. Karena susah mempelajari ini. Tapi masya Allah dengan perlahan-lahan. Saya juga teman-teman yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala seperti begitu, tidak mampu, ya, tidak mampu. Tapi qadarullah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dengan perlahan. Saya cuma dulu waktu belajar dulu, cuma datang dulu diam, dengar. Saya tidak tahu apa yang Ustaz itu tulis di papan, saya tidak tahu. Saya juga disuruh tulis di depan, saya tidak tahu. Saya tulis saja walaupun salah. Ya, Ustaz itu bacakan, saya baca, saya juga tidak paham. Ustaz itu tulis juga, saya tidak tahu apa itu tulisannya. Ya seperti itulah. Tapi masya Allah dengan berjalannya waktu datang dulu diam dengar, itu alhamdulillah bisa juga ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk bisa membaca kitab dulu sehingga bisa memahami agamanya dengan baik. Kemudian saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefakihan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Jadi teman-teman yang belum mendukung channel ini di subscribe agar teman-teman senantiasa mendapatkan video-video lanjutan pelajaran kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.